Percepatan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kabupaten Cirebon terus diupayakan guna mengurangi antrian warga. Kadisdukcapil, peduli, Adminduk. Setelah membagikan alat cetak KTP ke tingkat kecamatan, kali ini lakukan jemput bola langsung ke warga. Bersama Bupati Cirebon dan Ibu Bupati, Kadisdukcapil melakukan kegiatan perekaman dokumen administrasi kependudukan ke warga Jompo dengan menggunakan roda 2. Untuk keluarga yang terpisah. Nah, tidak mau terima keluarganya kita titipkan ke kelurahan, ke Paku ataupun apa. Nah, kenapa? Pada waktu nanti dia sakit atau bagaimana inilah. Nah, inilah yang menjadi bahan kita ya, sehingga kalaupun seperti masyarakat ingin KTP, ingin cepat, ingin ya minimal datang sendiri sekarang. Kita sudah percepat. Ada mall pelayanan di kecamatan juga. Tadinya kita kan pada waktu 2002 saya dilantik, cetak belum di kecamatan. Akhirnya Pak Bupati menginginkan 3 dulu, hanya kita 3 kita siapkan, 1 kecamatan perbatasan dengan provinsi lain di Losari, kedua kecamatan perbatasan kota di Gunung Jati, dan yang ketiga perbatasan kabupaten lain di Gegesik. Nah akhirnya 2023 kita sudah 33 kecamatan, 2024 kita sudah 40 kecamatan. Nah ini juga kita sudah menjadikan pelayanan sehingga mempercepat. Nah, tinggal masyarakat harus mengerti. Ya, jadi banyak yang masyarakat menganggap bahwa asal datang tidak persyaratan, tidak apa ya sudah, kita tidak. Yang penting begitu lengkap kita langsung lakukan. Alhamdulillah sekarang sudah percepat lagi. Kita memang SOP-nya itu 3 hari. Mas Ramdan, kenapa? Sebetulnya yang selesai hari ini juga bisa selesai. Cuman yang dikhawatirkan satu, barangkali pada waktu sudah ngambil nomor antrian terjadi hambatan jaringan. Kemudian karena jaringannya kan kita langsung dari PBN dari Jakarta. Kemudian ada kendala misalnya hujan, kena petir, rusak. Nah, sekarang ada 4 kecamatan yang memang kena petir. Nah ini yang menjadi kendala ini sehingga kita siapkan di 3 hari. Berarti nah, jadi kalau kita kerucutkan Pak Kadis, kita kerucutkan, jadinya permasalahan yang dihadapi Pak Kadis itu satu. Ada sumbatan informasi ini. Ada sumbatan informasi dari Pak Kadis ke masyarakat nih. ya. Bantah kalau saya salah Pak Kadis. Kalau menurut saya berarti ada sumbatan informasi. Apa nih yang akan dilakukan untuk menghilangkan sumbatan-sumbatan informasi itu ke masyarakat Pak Kadis? Ya, tentunya kita memberikan sosialisasi ya ke masyarakat. Kemudian kita coba juga sekarang Mas Ramdan, kita bersyukur alhamdulillah sudah 239 desa yang sudah kerjasama dengan kita. Jadi nanti untuk cetak akte lahir, akte kematian, KK, pindah datang, biodata cukup di desa. Didekatkan lagi. Didekatkan lagi. Karena keinginan Pak Bupati 0 kilometer masyarakat. Kemudian juga kita sudah ada 90 desa yang sudah Open ISID. Open ISID itu sudah begitu dia mengurus surat keterangan kematian, ya, surat keterangan lahir dari desa sudah menyambung dengan kita. Dan sudah nanti berbasis kepada wajah. Nah ini kita sudah, keinginan kita di tahun nanti akhir Bupati menjabat akhir ini minimal sudah 412 desa dan 12 kelurahan. Nah memang kendala kita Mas Ramdan, kita memang peraturan daerahnya kita tahun 2014 kita sedang rubah. Kemudian kita juga sekarang sudah buat keputusan bupatinya. Nah setelah itu selesai, nah kita akan segera. Nah tinggal masyarakat nih
harus betul-betul ya mengerti. Nah, sumbatannya itu sebetulnya mah informasi. Ya, betul. Ya kadang-kadang menganggap udahlah, saya juga nggak datang, nggak apa-apa, nggak bisa. Sekarang harus datang sendiri. Kemudian kita juga sudah mengaktifkan IKD, Identitas Kependudukan Digital. Nah ini, jadi kita juga sudah membuat KTPL online. Ya, jadi kalau masyarakat yang hilang, yang rusak, ya kemudian yang pergantian status itu cukup menggunakan HP saja mulai online dan kita akan kirim melalui pos dan giro. Pos dan giro kita langsungkan. Kita alhamdulillah bulan kemarin Januari sudah cetak kurang lebih dari permohonan ada 3.000 sekian, kita sudah 2.000 sekian sudah cetak, kita kirim lewat pos dan giro. Jadi kalau cetak jam 8 sampai jam 9 kita kirim jam 10. Nah yang sampai jam 12. Kalau yang jam 12 ke atas kita baru kirimkan besok. Ya ini juga untuk mempercepat, untuk mempermudah. Jadi masyarakat tolonglah ya betul-betul harus menyadari pentingnya dokumen. Berarti seluruh ASN semua bantuan ini, mohon bantuannya. Karena semua ASN di Kabupaten Cirebon pasti menjadi tokoh di daerah masing-masing. Betul. Berikanlah informasi ini, Pak Kadis siap untuk memberikan informasi, tapi yang harus ditingkatkan itu masyarakat harus sadar bahwa yang kita bikin ini bukan data sembarangan, ini data kita pribadi. Jadi kita harus seserius mungkin karena data ini data kita pribadi. Dan KTP ini sekarang nyambung dengan segala macam, dengan pajak kita nyambung, malah dengan yang ASN dengan NIP-nya juga nyambung nanti ke depan. Mungkin mohon ke seluruh ASN kita bareng-bareng bantu Pak Kadis ini untuk menyebarkan sumbatan-sumbatan informasi ini Pak Kadis. Ya betul. Karena pasti yang jadi narasumber di daerah masing-masing pasti ASN ya. Mungkin ketika ada podcast ini seluruh ASN mengerti ada di mana posisi Pak Kadis ini. Pak Kadis itu petang panting tapi untuk menyukseskan program ini tidak akan kuat Pak Kadis sendiri. Kita harus semua bareng-bareng. Betul Mas Ramdan. Ini apalagi ASN lah harus bisa tahu persis ya bagaimana. Nanti kita juga menghimbau agar masyarakat betul-betul, karena sekarang di Kepbubnya kita siapkan, jadi masyarakat juga tidak boleh ya merubah elemennya, contoh misalnya menuakan lahir, memudahkan lahir, kemudian memalsukan misalnya dokumen perceraian atau perkawinan. Nah ini kita sudah ada aturan Kepbubnya, nah kita akan mendapatkan nanti sanksi ya, karena walaupun bagaimana masyarakat harus tahu. Nah kemudian berapa sih sebetulnya masyarakat pada waktu lahir harus segera melaporkan. Nah ini sebetulnya kami dengan bantuan dan dukungan juga dari Dinas Kesehatan, saya setiap akhir tahun itu Mas Randon saya minta berapa sih angka yang melahir ibu-ibu yang hamil pada waktu Desember minimal usia 8 bulan sampai 1 bulan. Karena kami sudah bisa menghitung bagaimana nanti lahir. Nah ini jadi kita rata-rata itu antara 23 sampai 27 ribu. Apalagi ASN. Ya ASN harus tahu betul ya. Nah, jadi saya harapkan bagi teman-teman ASN tadi bisa mensosialisasikan kalau ada tetangganya yang dipasung atau yang di kerangkeng atau yang disabilitas. Berikanlah. Karena kami datang sendiri dari 4 yang contohlah di suatu daerah di kelurahan ini nggak mau direkam, padahal memang mereka ya seharusnya yang punya hak gitu ya. Nah ini yang saya minta juga betul-betul jangan sampai punya tetangga di sampingnya tidak tahu. Gitu. Nah ini ya kita mangga ada call centernya, kita punya program kelingan, kita punya program paduka. Kita juga punya program Dakocan, dokumen administrasi KIA Bocah Kabupaten Cirebon. Nah, kami juga sudah kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Jadi kalau masuk itu, masuk SD, SMP maupun SMA cukup kartu identitas anak aja. Karena di KIA itu ada nomor KK, ada nomor akte, ada nomor
nama orang tua juga. Nah begitu diklik dibuka udah kelihatan semua. Jadi nggak usah butuh-butuh yang lain-lain gitu. Benar kita. Iya. Berarti tugas PR kita bersama itu adalah sosialisasinya Pak Kadis. Ya betul. Ya, bareng-bareng semua karena nggak mungkin Pak Kadis bisa bekerja sendiri. Ya. Baik Pak Kadis, menarik sekali. Tadi saya dengar bahwa nanti perekaman menuju perekaman wajah. Iya. Kalau perekaman wajah berarti datanya sudah sangat komprehensif. Iya. Di balik itu semua ada bahaya Pak Kadis. Ketika data saya dijebol gini apa tanggung jawabnya? Saya juga pengen nanya nih, seaman apa data saya ada simpen di Pak Kadis? Apalagi ketika sampai wajah, ini berarti data kita udah data pribadi udah tercatat semua. Saya pengen jaminan dari Pak Kadis nih, data saya gampang diretas atau gimana? Apa usaha Pak Kadis untuk menghindari itu? Ya kalau untuk data itu kita nggak akan bocor ya, karena memang itu. Maksud saya gini, nanti di setiap instansi maupun di masyarakat itu cukup ya, karena kami selalu mengikuti zaman. Ya seperti sekarang kereta api kan sudah pakai wajah. Kemudian kita juga nanti ke depan. Maksud saya gini, bagaimana nanti masyarakat itu pada waktu mengajukan keinginan untuk data, begitu nyampe di kantor itu, sudah kelihatan. Begitu dibuka, oh ya nicknya ini, oh iya namanya ini, karena ada datanya kan bisa keluar. Jadi nggak usah nanya lagi ke petugas. Nah, sama untuk nanti di kecamatan juga semacam itu. Nah ini kita berharap ya, karena apa? Nanti kalau sudah begitu, ya saya sudah bisa melihat contoh misalnya, gak usah lagi lah di lampu merah ada segala macam, ada itu sudah terbaca semua. Atau di kantor-kantor misalnya. Jadi orang mau ASN yang pergi kemana-mana ya sudah kepantau semua. Nah, saya bukan melihat itu, tapi bagaimana kita melihat nanti ke depan. Jadi kalau misalnya saya ke imigrasi atau saya kan begitu di imigrasi terpantau, maka data di imigrasi udah keluar, udah keluar di dashboardnya. Nah ini fungsinya hanya untuk itu saja. Mempercepat aja. Ya mempercepat. Kemudian juga kita untuk mengetahui misalnya saya lagi ada di kantor BKPSDM misalnya sekarang. Biasanya udah terpantau, begitu ada gempa ada apa, kita sudah ketahuan ada di situ. Nah fungsinya untuk itu Pak. Kan ini yang memang dilakukan oleh negara-negara lain juga semacam begitu. Karena untuk apa? Untuk bisa mendeteksi dan bisa mengawali untuk data itu betul-betul yang memang ada di situ orang. Jangan sampai kita tidak tahu. Sehingga kita tidak butuh lagi mana sih fotokopi KTP, mana sudah tidak ada. Nah ini yang kita inginkan. Hanya memang nanti ada tugas yang memang cukup berat. Sama nanti ke depan ya server kita harus betul-betul. Update data juga, update data. Sekarang aja kita sudah update data yang dokumen itu kan sudah diupload. Itu kan sudah merupakan, jadi kita tidak usah lagi kayak di saya itu arsip aja dari kependudukan dari tahun 64 ada. Nah kalau sekarang digitalisasi kan lebih mudah tersimpan. Ya daripada kita tiap hari yang numpuk terus kertasnya. Oh, berarti kalau ketika saya daftar kereta api sudah nyambung dengan KTP sudah nyambung. Kita bayar, lihatkan wajah kita udah langsung kita bawa transaksi langsung. Nah, nanti nanti kita gurau juga nanti di toilet sudah berbasis. Kalau nggak ada nicknya nggak mungkin ngebuka. Ya itu cuman yang saya takutkan jaminan keamanannya udah. Karena data saya akan dititipkan di Pak Kadis karena KTP itu akan jadi dasar bisa tembus ke rekening kita, bisa tembus ke sistem kepegawaian kita. Apa nih jaminan Pak Kadis untuk keamanan datanya? Kalau jaminan kan sudah di sana, di pusat ya. Kita udah di siap terpusat itu betul-betul terjamin. Tidak ada lah yang bocor. Yang bocor itu kita. Kadang-kadang kita suka WA, kirim. Betul. Nah itu. Ini yang jadi masalah. Padahal bukan dari kita. Nah ini juga jaminan kita adalah itu. Nah tentunya saya ingin sekali suatu saat lah kita tidak usah butuh lagi ada kartu kredit atau apa, sudah cukup dengan KTP saja. Semua di KTP Pak ya? Semua di KTP. Contoh misalnya Mas Ramdan sakit, begitu di dokter ya sudah, begitu dokter Bapak
wajahnya sudah kelihatan, udah NIK-nya sudah nggak usah nanya, oke. Ya. Sakitnya apa ini, resep. Buatlah resep, misalnya contoh saya pengen ke depan ya semacam itu, tapi nggak tahu kapan lah. Begitu resep sudah udah disimpan di dalam data itu, begitu Mas Ramdan ke apotik mana aja, begitu nunjukin NIK, keluar tuh datanya. Resepnya, obatnya ini, yang untuk dari BPJS misalnya ini yang ini. Nah itu kan sudah enak. Nggak usah lagi bawa resep, nggak usah lagi bawa apa. Ketika satu saat kita terjadi kecelakaan dimanapun, di sana ada rekam medik rekam mediknya. Jadi kita punya penyakit apa ketahuan di rumah sakit manapun. Iya. Nah jadi jangan sampai korban nih, ya punten ya. Misalnya contoh lah saya kecelakaan, bukannya ditolong dompet udah diambil kemana, gitu, datang ke rumah sakit. Ya kita tidak ini ya. Jadi mayat tadi tidak dikenal. Kan, begitu kita lihat wajah kan sudah kelihatan. Ya, fungsinya untuk betul. Nah ini untuk apa? Mempermudah begitu data. Oh iya, kita harus tangani, harus ini. Oh golongan darahnya ini, keluarganya ini. Kita kan bisa menghubungi. Jadi jangan sampai lagi ini ada mayat yang tidak bertuan atau apa. Nah inilah sebetulnya ya. Karena ya saya menyadari lah, saya juga pernah dulu kecelakaan, nggak tahu ya sudah nggak tahu kemana kan. Nah ini semacam itu. Betul. Jadi Saudara SN, ternyata Kabupaten Cirebon tidak kalah dengan kabupaten lain, malah mungkin kita satu langkah dua langkah di depan Pak Kadis ya. Ya, jadi sebetulnya kami ingin mencontoh ya, seperti Banyuwangi sudah bagus karena menjadi percontohan untuk administrasi kependudukan. Di sana cukup bagus, cukup baik. Kami ke sana, oh ternyata dia sudah mau merubah paradigma itu. Ya, sehingga menjadi acuan dan kami ke sana, oh kenapa ya kita juga nggak bisa gitu. Sebetulnya kita tinggal merubah mindsetnya masyarakat, kemudian kita SDM kita perkuat dan ditambah sarana prasarana. Makanya saya minta tahun ini sarana prasarana juga sudah matur ke Pak Bupati, ya minimal kita sudah, karena apa, penduduk kita banyak 2,5 juta. 2,5 juta. Nah ini. Nah, ini yang harus kita dengan luas wilayah segini kita 2,5 juta Pak. Iya. Padat sekali ya. Iya, kalau misalnya sudah berbasis data semua, sudahlah di lampu merah cukup ada kamera saja. Ya. Biar ketahuan, wah jam segini Pak Ramdan kesini nih. Nah ini juga kapan kita nggak tahu. Mudah-mudahan, tapi saya yakin dengan kepemimpinan Bapak yang progresif pasti tidak butuh waktu lama lah. Ya insya Allah. Yang penting teman-teman Saudara SN, kita bareng-bareng semua perencanaan Pak Kadis ini musuhnya satu, sumbatan informasi itu. Jadi kita bareng-bareng semua ASN bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ini. Betul. Nah ini juga perlu diketahui juga, kita alhamdulillah Pak Bupati betul-betul komitmen dengan pelayanan publik terutama di kependudukan. Beliau bisa memberikan hibah juga dengan anggota dewan. Ya memang kita kesulitannya adalah tadi penyediaan daripada belangko. Tapi dengan kita hibah, kita mendapatkan kan dukungan dari pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Betul, Pak. Sehingga ini memudahkan kita, tinggal masyarakat ya harus menjaga nih. Jangan sampai mentang-mentang wah KTPL ini mudah akhirnya seenaknya saja. Nah ini juga kita jangan. Ya jadi terutama masyarakat, saya himbau juga, kalau yang perempuan mah nggak jadi masalah lah. Yang tadinya fotonya belum berhijab jadi berhijab. Ada lagi yang sudah berhijab pengen tidak berhijab. Nah, yang susah itu Pak ganti foto sih, fotonya jelek kan sama aja. Emang saya juga jelek kan gitu. Nah, kadang-kadang masih ada yang masih semacam itu. Ya, karena dengan terjaminnya administrasi kependudukan ini memudahkan warga kita untuk bekerja dimanapun. Karena kependudukan, administrasi kependudukan ada modal pertama untuk kita bisa berkarir dimanapun, Pak ya. Betul. Kebayang kalau kita mau kerja di Jakarta, administrasi kita nggak ada gimana, kebayang Pak. Ini berarti Bapak ekosistemnya harus banyak juga. Karena semua perencanaan pembangunan itu harus berdasarkan dari kependudukan. Jadi bangun apapun harus berdasarkan data dari Bapak. Berapa jumlah perempuan berarti pantasnya ngebangun apa. Mungkin itu. Ini sangat menarik Pak. Ya, memang yang kita bisa tahu misalnya
usia produktif. Betul. Usia produktif itu berapa? Memang kemarin di Musrenbang kita buka juga yang usia 17 sampai 25. Ya di situ masih ada yang tidak sekolah sama sekali. Iya. Hampir 20. Bukan miskomunikasi, bukan. Bukan. Jadi benar-benar ke sekolah. 20.000, tapi kita kan cek. Oke. Ya, dicek itu apakah memang betul Real tidak sekolah real di atau sekolah, miskomunikasi atau itu. memang miskomunikasi atau memang tidak melaporkan. Iya. Nah, kadang-kadang inilah yang banyaknya yang tidak melaporkan. Bahkan ada juga udahlah kita ganti datanya, yang penting asal sama aja. Nah, itu kan padahal kan tidak boleh begitu. Bukan berarti pesanan Bapak biar nanti angka tidak sekolahnya turun nih. Enggak. Beneran real Pak ya? Beneran real juga. ketika dicek itu ternyata emang Ada banyak juga, masyarakat ya. yang miskomunikasi Ya, itu. miskomunikasi itu. Berarti kita tidak seburuk itu angka lama sekolah kita tidak seburuk itu. Karena datanya misalnya kalau SD sampai SMP dia ada di Dapotik, misalnya dinas pendidikan. Begitu masuk ke pesantren berarti ada datanya kan di Kemenag. Atau dari SD sampai SMP di pesantren misalnya. Nah begitu masuk SMA, nah itu. Nah ini kadang-kadang. Yang wasitnya itu Bapak sebenarnya, wasitnya tuh nih. Padahal bukan wasit kita. Dua kementerian ini ya, Kementerian Pendidikan dan Kemenag itu karena miskomunikasi di data itu ternyata dicek sama Bapak tuh pada sekolah mereka tuh. Iya, akhirnya kami sudah betul. mengajukan nota dinas juga ke Pak Bupati, juga ke Kemenag maupun ke Dinas Pendidikan. Ya kami menginginkan apabila, nah nanti ke depan. Jadi tidak ada lagi, karena kami kan tugasnya menerima laporan. Nah nanti ke depan untuk SD, SMP, SMA ataupun nanti di strata 1 maupun 2 pada waktu mengeluarkan atau menandatangani ijazah, maka berbarengan juga dengan perubahan di kartu keluarga. Soalnya Kita inginnya begitu. Angka lama sekolah kita di 6, berapa? Ya, Kita 6,7. Saya juga karena kita itu kan tipikal desanya kita udah berpenduduk semua. Iya. Berarti sekolah kita cukup. Beda dengan daerah lain ada yang toang, ada yang hutan. Kita perasaan di 412 desa kita semua berpenduduk. Iya, betul. Mana mungkin terus kita lihat situasi SD kita udah hampir semua. Tapi kenapa kita masih 6, berapa? Saya ternyata saya baru terjawab ya. Ternyata banyak miskomunikasi karena kesulitan ketika pindah ke pesantren kan jumlah pesantren kita banyak. Iya. Dan laporannya rada rumit masyarakat rada rumit melaporkan. Berarti ketahuan nih. Ya. Berarti sebenarnya ketika nanti tahun depan setelah perbaikan dari Pak Kadis bisa naik angka lama sekolah ini ya? Insya Allah Pak. Iya, Jadi iya. kita sekarang saya sudah kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, saya kolaborasi dengan Kemenag, ya kita sudah latih. Jadi minimal operator di sekolah tersebut apabila sudah kepala sekolah menandatangani ijazah, maka bisa diupload ijazahnya. Berarti ketika kelas 6 ke kelas ke kelas 7, iya. itu berarti udah otomatis terlaporkan, tercatat di Bapak ya. Iya. Dan angka lama sekolah kita kan naik. Nah, kemudian pada waktu penyerahan ijazah itu berbarengan dengan penyerahan KK baru. Betul. Nah ini kita upayakan Pak. Ya berarti data kita lebih akurat Pak ya. Ya betul. Kita sempat kita kaget juga angka lama sekolah kita kalau di angka harapan hidup, angka indeks ekonomi kan normal lah. Ya. Tapi ketika angka lama sekolah kok kita kayak yang paradok ya, kayak yang paradok Pak. Iya betul. Katakan desa kita desa yang berpenduduk semua. Otomatis SD ada semua, SMP ada semua di beberapa kecamatan, tapi angka lama sekolah kita rendah sekali ternyata ada miskomunikasi di data itu ya. Miskomunikasi data. Kemudian tadi betul Pak Ramdan, kok angka harapan hidup kita tinggi karena banyak yang sudah meninggal juga tidak melaporkan. Malah belum. Ya ini tugasnya Pak Kadis banyak sekali. Ya itu mulai sejak lahir sampai ini. Nah sehingga kemarin kita sesuai dengan coklit pada waktu itu dengan KPU ada kurang lebih 51.994 yang niknya hidup orangnya meninggal, tapi kita sudah perkecil sekarang, kita sudah alhamdulillah sudah hampir 27 kecamatan yang sudah akurat, tinggal sedikit lagi lah. Nah ini semua terkoreksi. Semua terkoreksi dong Pak Kadis ya. Ya itu. Jadi angka harapan hidupnya tinggi nih karena udah usia
20, 100 apa nggak bikin akte kematian hidup terus. Betul. Memang ini tugas berat Pak Kadis. Jadi kita mungkin ketika data itu dipersempit, mungkin kita lebih fokus ketika melakukan pembangunan ya. Ya mungkin dengan data yang dimiliki Pak Kadis ini sangat berharga untuk perencanaan pembangunan kita. Betul. Ya terutama untuk mengukur tadi Pak. Betul. Terutama untuk yang usia produktif. Ya, betul. Ya karena untuk pengembangan nanti kawasan baik kawasan industri maupun kawasan apa, nah ini kita juga dari kita lihat dari data pekerjaan. Nah inilah yang saya minta, pekerjaan harus benar-benar lah akurat. Jangan sampai wira swasta semua. Ketika kita membangun kawasan industri, ketika ditanya data usia produktif itu mana, kacau. Jadi kita berarti dapat dari luar nantinya. Itu mungkin peran Pak Kadis sangat vital sekali nih. Karena yang bertanggung jawab nanti nih jumlah pencari kerja kita banyak sekali nih. Tapi kalau datanya nggak puas, berarti si pengusaha bisa leluasa mengambil dari luar. Iya, betul. Dan pekerja-pekerja kita ditinggalkan karena kesalahan data. Itu sangat ironis kan Pak ya? Memang sangat-sangat ironis Mas Ramdan. Misalnya, dia belum lulus SMP atau lulus SMA-nya sampai kelas 2. Nah itu kan bisa program paket. Betul. Kalau kita mengetahui. Atau nggak usah malu kalau memang dia belum bekerja, tulis aja belum bekerja. Jadi kita kan bisa tahu. Kadang-kadang semua kan pengennya wira swasta semua. Iya. Dianggap dia udah punya pekerjaan kalau betul. Pekerjaan. Iya. Sedangkan kan semuanya ada semua sebetulnya. Kalau kita data pekerjaan itu sesuai dengan Permendagri 109, udah semuanya. Gampang kita petakannya. Jadi di Snaker juga nggak susah nantinya pemetaan. Ini mah begitu tukang beca misalnya. Begitu ada pendataan tukang beca, jadi tukang beca semua. Nah ini ini yang memang sulit ya di kita karena masih menganggap data itulah bisa mainan Pak ya. Mereka tidak mungkin salah kita juga, mungkin kesempatan informasi itu kita masih ada Pak. Tugas kita bersama untuk masyarakat biar mengerti bahwa data teman-teman rakyat kita itu ada di Pak Kadis nih. Berikan data yang real mungkin biar nanti data dari Pak Kadis bisa jadi bahan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan. Sangat berat tugas Pak Kadis. Saya tahunya di Dukcapil ngurusin KTP aja ternyata seberat itu ya. Berat Pak. Itu cukup lumayan. Apalagi saya himbau juga nih kepada masyarakat yang terutama kita yang belangko ini kebanyakan dipakainya kan untuk yang baru usia 17. Kemudian yang meninggal atau yang cerai mati. Nah ini yang paling banyak nih kita hilang dengan yang cerai hidup. Bahkan ada yang setahun 2 kali nikah. Berarti 2 kali bikin KTP. Nanti kalau masalah itu harus dibicarakan dengan ekosistem Bapak, bisa dengan KB nanti dengan dinas sosial kita hadirkan, kita ngobrol itu. Karena itu sangat pelik Pak ya, karena angka perceraian kita sangat tinggi juga Pak ya. Sangat tinggi, cukup tinggi nomor 2 ya setelah Indramayu. Betul. Jadi kemudian juga kita harus mengerti juga. Jadi satu kebutuhan belangko itu contoh misalnya, ini anak baru usia 17, kelas 2 atau kelas 3 SMA. Begitu diterima, 1 bulan setelah direkam aja, begitu lulus, kemudian masuk jadi mahasiswa, KTP kan harus berubah. Mahasiswa atau kerja. Nah jadi kalau saya hitung dari mulai lahir sampai meninggal itu minimal kita harus bisa menyiapkan 1 orang itu 4. 4. Belangko. Berarti nikah. Jumlah penduduk dikali 4. Nah ini kadang-kadang belum itu. Nah itu mungkin saya sering dulu kok butuhnya banyak karena saya nggak kepikiran ke sana ya. Ternyata yang cerai aja harus diganti. Harus begitu selesai harus. Sedangkan perceraian kita tinggi. Perceraian tinggi. Otomatis lebih memerlukan itu. Dan ini tahun kemarin kurang lebih 7.000-an sekian lah. Kalau tahun 2023 sampai 9.700. Jadi 7.000 itu minimal harus menyediakan 14.000. Karena 2 orang yang cerai. Itu 2. Begitu nikah lagi 2 lagi. Dua lagi Pak ya.
Benar. Berarti benar-benar perceraian itu memberikan dampak negatif pada semua banyak sisi kehidupan Pak ya. Ya, betul. Di sisi anaknya, di sisi suami, di sisi istrinya, dan di sisi administrasi kependudukan dia bikin bingung. Ya mudah-mudahan kita nanti ke depan Pak, ekosistem kita undang untuk bisa minimal mengurangi lah angka dari 7.000 ya minimal ke 6.000 lah tahun depan. Ya minimal itu. Kemudian juga yang nikah KUA kan tahun kemarin 16.000 sekian. Yang di luar nikahnya kan banyak juga ya. Nah ini kita lakukan kemarin juga dengan pengadilan agama untuk sidang isbat. Ya kita isbatkan. Tapi masih kecil. Mudah-mudahan nanti ke depan makin banyak lagi. Menarik sekali Pak Kadis. Saya cuma menarik banyak ilmu yang didapat dari Pak Kadis. Tapi saya belum tahu nih. Bantah saya kalau salah ya. Kita ini, saya selalu tanyakan ke semua tamu ini, lebih senang berekosistem dengan luar. Tapi kita rasanya susah sekali berekosistem di dalam. Apakah benar Pak? Ya sebetulnya kalau ekosistem di luar dengan yang di dalam memang kebanyakan orang kan semacam begitu ya. Tapi kalau kita melihat ya lebih baik di ekosistem kita lah. Ya karena walaupun bagaimana ekosistem kita yang harus kita perbaiki. Ya memang banyak lah kalau misalnya kekurangan. Tapi bagaimana kita meminimalisir kekurangan ini untuk kita menjadikan hal yang baik. Nah ini yang harus kita pahami betul. Memang kita menyadari Pak Ramdan ASN juga sangat-sangat dibutuhkan terutama sumber daya manusianya. Nah ini yang harus kita pahami betul. Sehingga permasalahan apapun kita di dalam, yang minimal kita yang sendiri yang bisa menangani. Itu saja bagi kita. Bapak setuju bahwa kita harus mulai memperbaiki ekosistem kita di dalam. Betul. Tapi kalau di kenyataan kita kan ketika berekosistem dengan luar kita senang ya. Pak Kadis mungkin dengan kementerian, tapi ketika di dalam ada susah. Tapi kita bareng-bareng perbaiki. Betul. Kita harus perbaiki ekosistem karena petugas Pak Kadis nggak bisa sendiri. Iya, karena gini Mas Ramdan, kita ya sampai saya bilang kepentingan di pusat itu hanya penyiapan belangko ya. Tapi untuk menyiapkan tinta, untuk menyiapkan seluruh sarana prasarananya termasuk SDM ya daerah. Nah, bagaimana daerah menyikapi terutama ya kadang-kadang saya kalau suka iri misalnya orang nutup mata lah padahal yang menjadi layanan dasar itu kita gitu. Tapi bagaimana secara elok pemerintah daerah ini bisa menyikapi satu itu. Yang kedua, kolaborasi dengan dinas-dinas yang lain. Kayak tadi dengan dinas pendidikan, dengan dinas kesehatan. Akhirnya kita masih ada paradigma bahwa kita tidak butuh lagi nih PKS. Padahal PKS dengan Disduk Capil itu perlu. Contoh Bapak Litbangda untuk perencanaan misalnya segala dinas kesehatan untuk mengetahui bagaimana data yang ada. Kemudian dengan Indak sebetulnya semua termasuk kemarin dengan Bapenda juga masalah PBB yang atau dengan kendaraan berbasis NIK ya. Nah ini sudah enak sebetulnya. Tinggal bagaimana kita menyikapi untuk mengetahui itu. Dan saya udah ngajuin Pak Kadis. Saya belum terrealisasi ini dengan sifat kita. Iya, karena memang kan perjanjian kerjasama bukan oleh kita, tapi oleh pusat. Kita nunggu juga karena biar nanti simpeg kita akan kita integrasikan dengan NIK kita. Karena udah dua kesatuan nih, simpeg ya. Di simpeg itu NIK dengan NIP itu udah satu kesatuan. Kita udah ke Bu Kabid tapi nunggu waktu. Ya nunggu karena yang PKS-nya dari sana, dari kementerian, bukan dengan kita. Itu berarti bedanya. Kita setuju Pak Kabid ya. Dengan adanya kita podcast di sini bukan berarti saya mau menelanjangi, enggak. Ingin memotok lah. Ya. Kita ingin mengajak bahwa ekosistem dalam ini Pak harus diperhatikan kan kunci kita ekosistem dalam sebenarnya. Karena kita saya amati di dinas-dinas kita itu lebih senang berekosistem dengan luar, tapi melupakan ekosistem dengan dalam. Jadi sebenarnya kunci kita harus berekosistem nih, karena Pak Kadis tidak pasti butuh saya butuh Pak Kadis. Jadi di sini ya BKPT butuh Disduk Capil, Disduk Capil butuh Disdik butuh. Kita berekosistem dikuatkan ekosistem itu mungkin. Betul. Jadi contoh kita Pak Ramdan 2022 saya diangkat itu. Kita sistemnya kan
seperti komputer, jaringan, apapun komputer kita masih tahun 2005, 2011. Ya, servernya. Wah, ini mau tidak mau karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Akhirnya alhamdulillah tuh. Begitu saya minta ke Pak Bupati, ya minimal ke tim TAPD kita diberikan ya, kita beli peralatan baru. Nah, sehingga kan prosesnya kan cepat. Ya, nah ini apalagi ke depan sudah berbasis yang lebih berat lagi ya kita harus mau tidak betul, mau. Pak, betul. Nah, tinggal ya kita ke BKP SDM nih minimal Siap. SDM-nya. Karena kita cuma punya 53 orang ya. Kita kembali berekosistem, Pak. Kita akan catat itu. Karena kita juga tetap kita berekosistem juga dengan keuangan. Keuangan, betul. Kita coba usahakan kita karena mau tidak mau ya. Betul. Kita coba untuk mana yang paling penting, mana yang paling vital kita coba lihat juga dengan keuangannya itu berapa. Tapi itu akan menjadi catatan kita karena berat sekali tugas Bapak karena modal dasar rakyat kita itu adalah administrasi kependudukan. Iya, karena kalau saya bilang administrasi kependudukan itu badan usaha harusnya. Badan usaha. Modal dasar yang diberikan negara kepada masyarakat itu adalah administrasi kependudukan. Betul. Karena tanpa itu teman-teman tidak akan bisa bekerja. Iya. Betul. Tidak boleh sakit, tidak boleh lagi kebepergian karena tidak. Jadi modal dasar yang diberikan negara untuk rakyatnya itu adalah administrasi kependudukan. Iya. Menarik sekali. Tidak bisa berkata-kata, tapi kita banyak berharap dengan ada sekolah siaga. Mungkin silakan Pak Kadis untuk lebih berkoordinasi dengan teman-teman di BKB, dengan teman di sekolah kita. Saya juga ikutlah nanti. Kita di sekolah siaga kita titipkan karena paparan kita, obrolan kita tadi kita kerucutkan ini hanya satu sumbatan informasi itu. Mudah-mudahan dengan di sekolah siaga kependudukan akan cair semua informasi itu. Iya, tentunya ini yang memang kita harapkan karena penduduk harusnya sudah mengerti. Betul. Ya, terutama untuk jati diri datanya. Betul. Jangan sampai data itu akhirnya dikasihkan ke orang atau itu. Nah, ini yang memang dengan siaga kependudukan ini kita harus mengerti. Tadi misalnya ada penduduk yang belum perekaman, belum apa. Nah, ini pada waktu dibutuhkan lah kita repot juga. Kemarin juga ada kami contoh di Sumedang, kami ada penduduk kita yang di Sumedang sakit di rumah sakit ternyata belum perekaman. Hanya kami mengontak di Sumedang untuk bisa merekam. Nah, kita pun sama. Ya, kami kerjasama dengan contoh dengan dinas sosial, orang-orang yang sosial yang ada di kita ternyata kan kita bisa pulangkan ke keluarganya. Nah, ini juga suatu bentuk dampak daripada tadi ya siaga kependudukan. Nah, ini itulah suatu bentuk ya minimal kita punya empati betul. Dengan yang lain. Jadi Bapak tidak bagi-bagi uang, Bapak tidak bagi-bagi modal dasar negara memberikan modal kepada rakyatnya administrasi kependudukan. Terima kasih Pak Kadis di akhir waktu ini. Sekali lagi para seluruh ASN, jadilah agen-agen perubahan kami. Saya berharap teman-teman lah akan jadi narasumber di daerah masing-masing. Ini kita banyak yang harus kita informasikan ke masyarakat bahwa kita tidak diam. Stigma kita ASN Kabupaten Cirebon jelek, malas biarkanlah. Kita terima Pak Kadis ya. Ya. Tapi kita tetap tidak diam, kita tetap bekerja. Ya, kita tetap bekerja. Apalagi saya harapkan seluruh ASN di Kabupaten Cirebon agar memberikan contoh data kependudukan yang baik. Betul. Ya. Karena semua ASN itu adalah anggota dari ekosistem dalam kita. Majunya kita akan ditunjang oleh ASN-ASN semua. Ya, karena tidak bisa Pak Kadis bekerja sendiri. Betul. Sebenarnya bekerja gerak ini. Baik Pak Kadis, untuk mengakhiri ini saya minta cita-cita Pak Kadis apa sih? Sekaligus closing statement. Ya, cita-cita saya tentunya yang saya lakukan ya karena saya juga Mas Ramdan tahun depan saya pensiun. Minimal administrasi pendudukan harus punya senyum peduli. Betul. Ya, senyum peduli ada kepanjangannya, singkatannya semuanya untuk masyarakat penuh dengan ketulusan dan keikhlasan. Ini yang menjadikan kita karena data itu harus betul-betul tulus dan betul-betul ikhlas. Karena kalau sudah tulus dan ikhlas maka kebutuhan, keinginan dan juga kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi. Ya.
Mungkin itu harapan saya. Terima kasih Pak Kadis. Di puncak pengabdiannya nanti Pak Kadis telah memasang standar tinggi untuk Kadis berikutnya. Harus orang-orang terpilih yang menggantikan beliau di tahun depan. Amin, amin. Apalagi emang sistemnya harus izin pusat dulu Pak Kadis. Iya, betul. Tidak bisa siapapun yang mau menggantikan Pak Kadis itu tidak izin dulu, seizin dulu pusat baru bisa menggantikan. Ya. Dan Pak Kadis telah memasang standar tinggi untuk calon penggantinya ke depan. Tapi di puncak perjuangan beliau kita Pak Kadis tetap semangat. Amin. Diberi kesehatan. Amin, amin ya Dan Rabbal tetap alamin. untuk simpati, empati dan respek kepada masyarakat Cirebon. Betul, amin. Baik, saudara ASN, terima kasih. Di akhir acara mungkin ada kesimpulan terakhir mungkin siapa yang menguasai data, mereka yang akan menguasai dunia. Betul. Dan data yang terpenting bagi kita adalah data kependudukan. Untuk masyarakat semua, peduli data adalah hal yang mutlak. Karena data kita simpanlah di Pak Kadis. Dan Pak Kadis sudah menjamin bahwa semua datanya akan aman di Pak Kadis. Ya Pak Kadis ya? Amin. Ya. Baik, mari kita sebarkan sadar data pribadi, berikan data yang sebenarnya, percayakan kepada Pak Kadis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Semoga dengan administrasi yang Pak, kata-katanya kalau administrasi kependudukan apa berarti? Ya, Mantap tak apa ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ya berarti dengan administrasi kependudukan yang bisa, Ya. kita akan mendapatkan modal untuk berkarya dimanapun kita berada. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan tamu-tamu yang tidak kalah istimewa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Kadis.